Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Edgar. Di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin untuk video kali ini lebih tepatnya meringkas dan juga menanggapi mengenai artikel yang telah diberikan oleh dosen pada saya. Langsung saja kita mulai. Pertama akan saya sampaikan dulu ringkasan mengenai artikelnya ini. Judulnya yaitu The Ecological Crisis and Self-Delusion. Secara ringkasnya, dunia sedang berada di ambang krisis ekologi yang terkait dengan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana dapat merusak prospek peradaban atau keberlangsungan global. Namun demikian, komunitas global tampaknya mencoba kabur dari diskusi tentang implikasi ancaman dan tidak mau memikirkan solusi atau kebijakan yang diperlukan untuk mengubah arah sejarah ini dari kehancuran ini ya. Faktor biologis dan budaya, ada budayanya, bergabung untuk menghambat pemahaman yang jelas dan tindakan korektif dan efektif. Solusi yang sudah biasa seperti contoh mobil hybrid atau bertenaga air atau mungkin green buildings yang mana dari solusi-solusi itu justru berakar dengan penyangkalan dan juga delusi atau perbuatan yang tidak berdasar atau khayal tidak nyata. Pendekatan-pendekatan ini tidak mengatasi masalah yang mendasar dari keseluruhannya, melainkan berusaha untuk mempertahankan status quo yang terkait atau yang terikat dengan pertumbuhan melalui peningkatan efisiensi dan perbaikan teknologi yang terkait, yang mana sebenarnya bisa memperburuk situasi di mana untuk mencapai sebuah keberlanjutan mengharuskan sebuah reformasi marginal semacam itu untuk memberi jalan bagi pemikiran ulang sepenuhnya tentang hubungan masyarakat dengan alam, itu justru merusak atau itu tadi memperburuk situasi, tidak mengarah ke yang lebih baik tapi justru lebih buruk. Dan mungkin salah satu solusi yang tidak hanya kata-kata atau mungkin solusi ini lebih pada solusi abstrak mungkin ya, bahwa masyarakat membutuhkan mitologi atau mitos-mitos budaya baru yang lebih adaptif, yang lebih berhubungan dengan masa kini. Nah, untuk tanggapan saya ketika membaca judul artikelnya The Ecological Crisis and Self-Delusion ini, saya sudah menangkap garis besar isi artikelnya. Self-delusion sendiri adalah fenomena yang kerap terjadi pada manusia, bahkan hingga hari ini, dan tentu saja memiliki hubungan lebih dari manusia dengan manusia. Dalam konteks ini, dalam konteks artikel ini, self-delusion memang berasal dari manusia, namun target delusinya bisa beragam, terutama alam atau ekologi tadi, ecological crisis. Manusia menganggap dirinya sebagai makhluk terbaik yang bisa memanfaatkan alam dengan asumsi alam akan terus terperbarui. Namun faktanya, kerakusan atau kenaifan manusia terhadap alam justru mempercepat kerusakan yang ada. Ini ada kutipan dari kitab suci yang mungkin cocok tentang krisis ekologi dan juga kenaifan manusia. Saya ambil dari Yesaya 24 ayat 4 sampai 6. Bumi mengering dan layu,
dunia merana dan layu. Bumi yang ditinggikan merana, bumi telah dikotori oleh orang-orangnya. Mereka telah melanggar hukum, melanggar ketetapan, dan melanggar perjanjian yang kekal. Karena itu kutukan memakan bumi. Orang-orangnya harus menanggung kesalahan mereka, karena itu penduduk bumi terbakar dan sangat sedikit yang tersisa. Di kutipan ini tergambar jelas bahwa ya karena ulah manusia yang melanggar hukum, ambil kata hukum alam, bahwa hukum alam itu bergerak terus maju dan tidak bisa kembali lagi. Jadi tidak seperti di film-film yang mungkin kembali ke masa lalu, memperbaiki masa lalu yang kemudian masa depannya lebih baik. Tidak bisa. Bahwa hukum alam linear, terus maju, dan ketika mau memperbaikinya, perbaikan ini akan ke depan dan bukan dari belakang. Seperti itu. Ada juga kutipan dari Yeremia 2 ayat 7. Aku membawamu ke tanah subur untuk makan buah dan hasil alaminya. Tapi kau datang dan menajiskan tanahku dan membuat warisanku menjijikkan. Di kitab suci saja digambarkan bahwa manusia ini sebenarnya sudah hidup sangat enak. Bahkan di awal Adam dan Hawa, Tuhan memberikan Taman Eden yang sangat berlimpah isinya, baik itu tanaman, hewan, dan sebagainya. Namun karena dosa manusia, bahwa Hawa ini justru mengambil buah pengetahuan yang kemudian membuat sosok manusia ini menjadi lebih tahu sekitarnya, menjadi lebih was-was dan sebagainya, yang membuat muncul ancaman bahwa manusia akan merusak alam yang indah atau Taman Eden yang indah ini. Hingga sekarang ini manusia masih memiliki alam yang indah, alam yang subur, alam yang luar biasa kayanya. Namun seiring waktu, bahkan di hari ini saya merekam dan juga mengupload videonya, pasti akan ada kejadian-kejadian yang oleh ulah manusia alam menjadi rusak. Bila kita memang mau menjaga keadaan bumi, memperbaiki atau memang mau melestarikan keadaan bumi, ya kita harus bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Tidak hanya sebatas omongan belaka. Kita mengampanyekan go green, tetapi masih kurang efektif di sekitar kita. Stop. Jangan bilang go green dulu. Pikirkan lagi, proses lagi. Perlu diingat lagi bahwa manusia ini makhluk yang berakal budi, dan kita punya waktu. Kita punya waktu untuk digunakan untuk berpikir kembali bagaimana cara yang tepat, bagaimana cara yang efektif untuk memperbaiki keadaan bumi ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak hingga akhir dari video. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.